Baik, sahabat sekalian, untuk tahun ajaran baru 2022-2023, Kemendikbud sudah mensosialisasikan kurikulum baru, yaitu yang disebut dengan kurikulum prototype. Apa itu kurikulum prototype? Nah, yaitu kurikulum prototipe merupakan kurikulum pilihan atau opsi yang dapat diterapkan satuan pendidikan mulai tahun ajaran 2022-2023. Kurikulum prototipe ini melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya yaitu Kurtilas atau kurikulum 13. Nah, skemanya adalah pada pra pandemi kita menggunakan K13. Saat pandemi kita menggunakan kurikulum darurat. Ketika pandemi kita juga menggunakan kurikulum darurat dan kita akan masa transisinya. Nah, kemudian 2022 sampai 2024 di situ akan diuji coba kurikulum prototipe ini pada sekolah-sekolah pilot project atau sekolah yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian di 2024 akan ditentukan kebijakan kurikulum nasional berdasarkan evaluasi terhadap kurikulum pada masa pemulihan pembelajaran. Latar belakang kurikulum prototipe ini adalah karena adanya learning loss atau kehilangannya belajar pada saat pandemi. Kita daring, ada sekolah tidak tatap muka, jadi banyak kehilangan di sana. Kita untuk mengejar itu maka adalah kurikulum terbaru namanya kurikulum prototipe. Kemudian latar belakangnya juga karena adanya kritikan akan kurikulum 2013 dan juga dilatar belakangi untuk menunjang merdeka belajar. Kemudian karakteristik kurikulum prototipe ini adalah satu, pembelajarannya berbasis project untuk pengembangan soft skill dan karakter iman, takwa, dan akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Fokus pada materi esensial sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. 3. Fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Kerangka kurikulum prototipe adalah yaitu satu, karakter atau PPP, profil pelajar Pancasila. Kemudian materi esensial, yaitu yang berfokus kepada kompetensi, bukan kepada kontennya. Kemudian fleksibel, yaitu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa serta visi misi sekolahnya. Kemudian perbedaan kurikulum prototipe. Nah, pada jenjang PAUD, kegiatan bermain sebagai proses belajar yang utama, penguatan literasi dini, dan penanaman karakter melalui kegiatan bermain belajar. Fase fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah, pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila melalui kegiatan perayaan hari besar dan perayaan tradisi lokal. Khusus untuk SD, penguatan kompetensi yang mendasar dan pemahaman yang holistik yang menyeluruh. Untuk pembelajar memahami lingkungan sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabung menjadi pelajaran IPAS. Integrasi computational thinking dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan IPAS. Kemudian bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun ajaran. Untuk SMP, penyesuaian dengan perkembangan teknologi digital, maka mata pembelajaran informatika itu wajib. Panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang pendidikan informatika. Pembelajaran berbasis proyek 3 kali, kalau SD 2 kali, kalau SMP 3 kali dalam setahun. Kemudian untuk SMA lebih fleksibel sesuai dengan minat siswa. Di kelas 10
pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihannya mata pelajaran di kelas 11. Kemudian di kelas 11, di kelas 12, pelajar mengikuti mata pelajaran dari kelompok mapel wajib dan memilih mata pelajaran dari kelompok MIPA, IPS, bahasa, dan keterampilan vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan profil pelajar Pancasila 3 kali selama 1 tahun ajaran. Untuk SMK, dunia kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran. Struktur lebih sederhana. Kemudian pembelajaran berbasis proyek. Praktek kerja lapangan wajib minimal 6 bulan atau 1 semester. Kemudian pelajar dapat memilih mata pelajaran di luar program keahliannya. Alokasi waktu khusus proyek penguatan profil Pancasila dan budaya kerja untuk meningkatkan karakter dari dunia kerja. Untuk SLB, capaian pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan intelektual. SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual, capai pembelajaran yang sama dengan sekolah reguler yang sederajat. Kemudian SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis proyek tentunya ya.